ya. Jadi malam hari ini kita akan berbincang mengenai tips imunisasi atau melengkapi vaksin anak di masa pandemi. Nah, mungkin sebelumnya Dokter Ita bisa diperkenalkan dulu saat ini bertugas di mana aja, Dok? Ya, terima kasih Dokter Fani. Perkenalkan ayah, bunda, dan rekan-rekan yang hari ini ikut serta kita berdiskusi ya tentang pentingnya vaksinasi untuk anak-anak kita. Jadi saya Dokter Yani Tama Putri, spesialis anak, bisa dipanggil Dokter Ita. Saat ini saya bertugas di Rumah Sakit Bayangkara Denpasar, Rumah Sakit di IMC Kuta, dan di praktek sore di Kimia Farma Patimura. Jadi untuk yang mau konsultasi silahkan di 3 tempat itu atau mungkin via chat boleh. Oke, nanti silahkan di follow ya Instagramnya. Nah, ini Dokter Ita, saya langsung aja nih ke pertanyaan. Kalau di praktek sehari-hari, saya sebagai dokter umum, baik itu pernah di puskesmas ataupun di praktek pribadi, bukan kadang ya, cukup sering untuk menemui orang tua yang mereka tuh saking sibuknya kerja, jadi lupa vaksin anak. Padahal mereka udah punya buku pink gitu kan ya, buku pink atau buku kesehatan ibu dan anak, di mana itu udah ada tabelnya jelas anak usia berapa harus divaksin apa. Nah, kadang mereka tuh bilang bahwa, aduh gimana dong ya, saya sibuk, toh juga anak saya sehat-sehat aja, nggak apa-apa kan dok, nggak divaksin atau telat-telat dikit. Nah, gimana kalau menurut dokter Ita pandangannya seperti itu? Ya, kalau misalnya seperti itu ya, jadi istilahnya sebelumnya nih saya sangat-sangat mengapresiasi dokter umum seperti Dokter Fani yang selalu mengedukasi masyarakat ya untuk hidup sehat, memperkenalkan segala yang tentang apakah itu seni. Dan itu penting banget buat kita bekerja sama dokter umum, dokter anak. Jadi dari bidan juga mereka membagikan buku buku pink, buku KIA itu. Jadi di sana lengkap banget segalanya ada di situ, mulai dari namanya kesehatan ibu dan anak. Jadi mulai dari kesehatan ibu sudah ada, dilanjut setelah anaknya lahir. Jadi di situ ada jadwal imunisasi, bagaimana merawat anak mulai dari lahir sampai dia 6 tahun itu ada di sana. Bahkan membuat MPASI dan sebagainya. Nah, bagi ibu, bapak yang lupa akan vaksinasi anaknya, itu sayang sekali. Kenapa? Karena dalam 2 tahun pertama kehidupannya itu, banyak banget imunisasi yang harus dilengkapin buat si kecil. Kenapa? Karena kita seperti mempersiapkan diri anak ini, setelah 2 tahun dia akan mulai bergaul dengan banyak orang ya. Tentu saja banyak penyakit yang akan datang, seperti itu. Jadi kita proteksi dia, mulai dari baru lahir sampai 2 tahun tuh lengkapin, sangat lengkapin. Kemudian selanjutnya baru imunisasi lanjutannya untuk lebih melengkapi lagi proteksinya begitu ya. Jadi perlu diketahui bahwa ibu dan bapak perlu tahu vaksinasi itu artinya kita memberikan perlindungan kepada anak-anak kita sedini mungkin, mempersiapkan diri mereka sedini mungkin untuk menghadapi penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan vaksin tadi gitu. Jadi kita diberikan bagian dari bakteri atau virus yang mati atau dilemahkan untuk tubuh kita membentuk antibodi namanya. Jadi daya tahan tubuh sehingga penyakit-penyakit yang istilahnya sudah divaksin ini, jadi kemungkinan kita dapat itu kecil, atau kalaupun anak kita terinfeksi, dia akan infeksinya ringan, tidak berat seperti itu. Jadi itu pentingnya. Jadi supaya kebal gitu ya tubuhnya ya menghadapi kuman-kuman yang ada di luar sana. Kadang ada yang berpikir, dok sudah divaksin kenapa anak saya bisa kena lagi? Bisa dia kena, tapi tidak seberat orang yang tidak divaksin gitu. Jadi mencegah penyakit yang parah yang bisa membahayakan, mengakibatkan kecacatan dan juga kematian ya dokter ya. Terus kalau untuk seperti itu, adakah tips supaya orang tua jadi mudah mengingat bagaimana jadwal vaksinasi anak di usia-usia awalnya? Karena tampaknya orang tua sekarang, mohon maaf ya, kalau dibandingkan sama nenek-neneknya anak-anak dulu mungkin
mereka hafal gitu umur 2 bulan vaksin apa, 3 bulan apa, dan seterusnya. Nah, ada tipsnya nggak sih dok? Karena dokter kan juga sering ketemu dengan orang tua yang berbagai macam latar belakang dan tingkat pendidikannya. Jadi kalau tipsnya itu ya, biasanya orang tua itu sangat excited dia punya baby baru gitu. Jadi dia akan tahu, oh ini sekarang umurnya 1 hari, 2 hari sampai mungkin setiap bulan dirayakan Bikin ulang bulan. foto. Jadi kalau bisa mungkin Kalau setiap bikin tanggal fotonya excited mungkin. istilahnya mungkin setiap bulannya di tanggalnya lahirnya dia kita ingat, oh ini sekarang 1 bulan, coba dilihat deh buku KIA-nya ada nggak ya jadwal vaksinnya gitu, udah dikasih apa belum ya gitu kan. Terus nanti bulan berikutnya setiap tanggal istilahnya lahirnya dia di bulan berikutnya, misalnya tanggal 2 Oktober gitu, 2 November dia 1 bulan, terus 2 Desember dia 2 bulan, 2 bulan vaksin apa ya, dilihat lagi buku pinknya seperti itu. Jadi biasanya mereka akan ingat di ulang bulannya itu, jadi pas itu diingatkan lagi dia perlu vaksin apa ya pas itu. Atau mungkin kalau zaman sekarang ibu-ibu punya gadget ya, jadi bisa buat reminder, bisa buat reminder di HP-nya itu. Bulan ini mungkin langsung bunyi gitu ya alarmnya. Oh ini sekarang dia mulai jam 6 pagi udah 1 bulan nih. Vaksin apa ya gitu. Dan sekarang sebenarnya kita di dokter anak itu ada namanya aplikasi Primaku. Jadi di situ tuh lengkap banget. Bisa di-download, bisa di-download di Google Play atau App Store itu ada. Jadi di situ Bunda, Ayah bisa membantu kita untuk sama-sama memantau perkembangan tumbuh kembang anak. Jadi di sana bisa langsung istilahnya sign in, habis itu daftar lah ya istilahnya, kemudian masukkan nama anaknya, tanggal lahirnya, berat lahir dan sebagainya, ikutin semuanya, nanti dia akan ikut memantau memantau tumbuh kembang si anak. Dan biasanya ada remindernya apakah sudah vaksin, bulan ini harusnya vaksin ini, terus apakah anak sudah beratnya berapa sekarang, seperti itu. Jadi ada targetnya itu dia, berat badan idealnya sekian, oh ini ada masa. Jadi ada juga beberapa kuis atau informasi seperti artikel-artikel menarik yang bisa dibaca oleh ayah dan bunda, menambah pengetahuan. Dan ulang dokter, apa aja yang harus diperhatikan sebelum kita mengajak anak vaksinasi di tempat atau fasilitas kesehatan? Oke, pada prinsipnya seperti tadi di masa pandemi sekarang ini, persiapkanlah bayinya dengan baik. Jadi ya pakai masker, kalau bayinya di bawah 2 tahun pakai face shield, jaga jarak, kemudian hindari kerumunan, bawa hand sanitizer, kemudian kalau bisa sebaiknya buat janji dengan dokter yang dituju. Jadi bisa istilahnya tidak lama di tempat itu dan tidak menunggu lama juga. Kita menghindari kerumunan juga karena biasanya mungkin kalau praktek ada di suatu tempat istilahnya kalau ke rumah sakit ada orang lain gitu, namanya rumah sakit juga sakit gitu ya. Terus persiapkan juga kalau misalnya itu adalah imunisasi yang bisa menimbulkan demam, tidak ada salahnya memberikan dulu obat demam 30 menit sebelumnya. Persiapkan bayi biar nggak rewel, jadi kasih dia maem atau nyusu dulu, mungkin setengah jam atau 1 jam sebelumnya, terus dia sudah tidur, jadi ya semuanya dia happy gitu loh datang ke tempat praktek untuk divaksin. Ya, jadi harus dipersiapkan sejak sebelum berangkat ya dok ya. Nah kalau untuk vaksinasi tambahan sendiri selain vaksinasi yang wajib sesuai dengan program pemerintah, misalnya seperti pneumokokus ataupun influenza yang untuk melindungi diri dari penyakit infeksi saluran nafas, itu apakah memiliki nilai tambah tersendiri dokter untuk kekebalan tubuh anak di masa pandemi? Iya, jadi perlu diketahui ada
beberapa istilah dalam hal vaksinasi atau imunisasi ya. Jadi disebut imunisasi itu nggak ada sekarang ini wajib, ini nggak wajib, tapi semuanya disarankan. Nah, ada imunisasi dasar, imunisasi lanjutan, imunisasi tambahan. Tentu saja sebagai dokter anak, kami juga akan menyarankan semua vaksin diberikan kepada anaknya karena itu tidak ada salahnya, justru beli proteksi yang luar biasa pada si kecil untuk istilahnya imunitasnya, daya tahan tubuhnya, dan tumbuh kembangnya nanti. Nah, imunisasi dasar itu diberikan di bawah 1 tahun, itu ada mulai dari dia lahir, ada hepatitis B, kemudian polio, BCG, kemudian ada DPT ya, difteri, pertussis, tetanus, kemudian ada campak yang sekarang sudah measles, rubella itu. Nah, di bawah 1 tahun itu ada juga imunisasi tambahan yang disarankan. Jadi ada namanya pneumococcus, rotavirus. Dan mulai di atas 6 bulan itu sudah boleh diberikan vaksin influenza. Di usia 1 tahun ada namanya pemberian Japanese encephalitis. Jadi itu imunisasi dasar juga. Dan di imunisasi tambahan di usia 1 tahun itu adalah mulai dari varicella. Nanti di atas 1 tahun kita berikan imunisasi lanjutan. Jadi imunisasi lanjutan, jadi kita lanjut untuk memberikan proteksi gitu kepada si bayi terhadap imunisasi-imunisasi yang sudah diberikan di bawah 1 tahun tadi atau imunisasi dasar. Jadi kita berikan lagi dia lanjutannya, ulangannya, imunisasi yang sama. Dengan jadwal-jadwal yang sudah ditentukan ya. Contohnya di usia 15 bulan kita kasih MR lagi, 18 bulan lanjutannya untuk DPT, kemudian tadi HIV ya, lupa saya bilang hemophilus influenza, jadi itu untuk infeksi pada otak yang disebut meningitis dan juga infeksi pada paru yang disebut dengan pneumonia. Terus ada lagi pemberian tifoid, hepatitis A juga di usia 2 tahun. Selanjutnya di usia sekolah itu ada imunisasi lanjutan yang program pemerintah namanya BIAS, itu juga diberikan di usia 5 tahun. 5 tahun dia diberikan imunisasi MR lagi dan tetanus difteri tadi. Kemudian di usia 6 tahun lagi sekali. Booster ya dok ya? Ya, di booster. Jadi untuk istilah proteksinya itu logikanya atau bahasa mudahnya adalah proteksinya dilanjutkan. Karena ada waktu-waktu tertentu dia istilahnya kayak kurva gitu, dia akan turun terus kita boost dia lagi. Jadi kita istilahnya berikan dia lagi sehingga naik lagi dia kadarnya di dalam darah gitu. Ya, kira-kira mungkin prinsip yang harus diketahui seperti itu ya. Oke ya. Kalau untuk pneumococcus sendiri itu dia manfaatnya untuk apa aja dokter Ita? Oke, di era pandemi sekarang ini banyak sekali yang bertanya ya tentang apakah pneumococcus atau influenza itu bisa ya dok mencegah mencegah COVID gitu. Istilahnya setiap vaksin itu bersifat spesifik ya. Jadi influenza ya dia untuk influenza, pneumococcus untuk pneumococcus. Tetapi ada sisi lain di mana mungkin ayah dan bunda perlu tahu. Jadi prinsipnya ketika virus menginfeksi badan, mereka akan menurunkan daya tahan tubuh kita. Daya tahan tubuh kita turun, maka akan mudah membuat infeksi-infeksi lain bangkit gitu, baik itu bakteri, jamur dan sebagainya. Nah, contoh simpelnya adalah ketika kita kena flu, jadi infeksi paru yang paling berat, yang paling sering menyebabkan, yang istilahnya yang paling mematikan itu bisa dibilang adalah pneumonia, disebut dengan pneumonia ya. Nah, ketika kita mendapatkan proteksi terhadap si bakteri penyebab pneumonia itu yang disebut dengan pneumococcus tadi dan HIV atau hemophilus influenza. Jadi itu vaksin dasar juga HIV itu dan juga vaksin influenza lain. Jadi kita bisa mencegah atau mengurangi resiko untuk mendapatkan infeksi bakteri atau pneumonia yang parah tadi.
Karena salah satu penyebab kematian dari COVID itu sendiri adalah infeksi paru yang berat atau pneumonia berat yang bisa saling tumpang tindih ketika dia terinfeksi COVID, kemudian bakterinya juga ada, dia tidak terproteksi, jadi dia akan menjadi lebih parah gitu. Dan ada juga penelitian atau teori yang bilang bahwa ada protein yang mirip dengan si virus-virus tadi, jadi dia bisa saling memproteksi. Jadi daya tahan tubuh yang terbentuk dia bisa melawan karena istilahnya dia melihat itu mirip dengan protein yang dia sudah punya gitu. Jadi dia akan mempunyai proteksi terhadap virus yang tadi masuk, tetapi bukan spesifik terhadap virus tersebut. Namun dia mempunyai daya tahan tubuh yang lebih daripada orang yang tidak divaksin tadi. Itu mungkin kira-kira seperti itu ya penjelasannya. Iya, kalau untuk vaksinasi apa namanya tadi influenza, nah apakah itu penting untuk diulang setiap tahun, Dokter Ita? Ya. Ini mungkin menyambung pertanyaan yang ini. Apakah booster vaksin itu wajib, Dokter? Vaksin apa saja yang butuh di booster untuk anak-anak? Soalnya kan kebanyakan vaksin tidak sekali seumur hidup seperti itu ya. Kebanyakan diulang pada saat ya SD kah atau saat remaja kah. Bahkan kalau ibu-ibu hamil kan dia ada vaksin TT ya, tetanus toxoid itu. Nah, seberapa penting kita membooster atau mengulang vaksin yang sama? Oke. Sering sekali ya di praktek itu kita temukan anaknya sudah vaksin sampai mana Bu gitu. Ya. Karena tidak tahu. Jadi kebanyakan karena ternyata perlu ya Dok ya gitu. Banyak yang tidak tahu. Nah, ada beberapa mungkin saya jelaskan lagi. Jadi ada beberapa vaksin yang diberikan beberapa kali. Contohnya DPT tadi ya, bisa diberikan umur 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Kenapa ya Dok harus 3 kali gitu? Jadi itu untuk vaksin itu bisa bekerja 90% ke atas, itu dia perlu diulang. Jadi pas pertama dia dapat, dia baru dapat 20%. Kemudian di yang kedua dia naik jadi 50%. Untuk dapat 90%-nya dia harus dapat. Jadi prinsipnya harus diambil bahwa itu komplit harus dapat 3 kali tadi. Nah, ketika dia sudah istilahnya perlu booster menurun, jadi dia ketika dia disuntik dia udah loncat gitu ya, naik, kemudian seiring berjalannya waktu dia turun. Nah, sebelum dia turun antibody kita berikan lagi. Nah, kenapa diberikan pada usia 18 bulan, 15 bulan itu hasil penelitian. Jadi hasil penelitian menunjukkan bahwa di usia seperti itu dia sudah turun nih 70% atau 60%. Jadi proteksinya sudah berkurang. Untuk itu kita harus berikan dia boosternya atau peningkat lagi gitu loh imun yang ada di dalam tubuh supaya nggak turun jadi 0, karena kita masih butuh proteksi karena si anak ini masih dalam tahap yang masih butuh proteksi dari penyakit ini karena dia akan bergaul dengan teman-temannya yang sebayanya yang mungkin tidak diimunisasi gitu. Terus masih panjang perjalanannya dia sekolah, dia masih PAUD, TK, SD, dan selanjutnya. Jadi itu masih perlu proteksinya, makanya dia perlu di booster lagi gitu. Demikian juga untuk vaksin-vaksin yang lainnya Dok ya, kayak flu, kemudian juga varicella atau cacar air, itu juga harus di booster kah Dok? Istilahnya ya tipes terus semua ya Dokter ya? Sekarang ya. Ini mungkin yang ditanya vaksin apa aja gitu ya? Iya, vaksin apa aja yang butuh di booster kalau untuk anak-anak? Mungkin kalau udah lewat dari 2 tahun mungkin pertanyaan ibunya ini. Iya, vaksin apa saja yang butuh di booster untuk anak-anak? Nah, vaksin-vaksin dasar Ibu, jadi mulai dari istilahnya itu DPT tadi, difteri,
pertusis tetanus itu yang ibu dapat anak ibu dapatkan di usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, atau ada juga yang 2, 4, 6 gitu ya. Jadi itu di booster di usia 18 bulan. Kemudian di usia sekolah di usia 5 tahun, terus di usia 6 tahun juga diberikan. Kemudian di usia saat dia kelas 5 atau 6 SD, kemudian usia 18 tahun, dan selanjutnya setiap 10 tahun itu untuk tetanus ya. Kemudian kalau untuk measles rubella itu dapat di usia 9 bulan. Dia akan di booster di usia 15 bulan, selanjutnya di usia 5 tahun. Itu beberapa contoh vaksin yang perlu di booster. Termasuk di dalamnya itu Haemophilus influenza B. Jadi ini adalah untuk pencegahan meningitis atau infeksi pada selaput otak dan juga infeksi paru. Jadi pneumonia tadi. Oke. Ya, itu contoh-contohnya yang booster. Jadi vaksin-vaksin yang dasar itu sebagian besar perlu di booster. Influenza juga setiap tahun. Pneumococcus juga di booster setelah usia setahun. Ya. Oke. Jadi nanti kita harus perhatikan betul catatan imunisasi yang dimiliki oleh si kecil kita ya, Dokter Ita ya, supaya nggak kelewat apa-apa yang harus dijadwalkan. Ini ya, jadi kalau misalnya ini kalau punya buku pink, jadi itu dibawa terus kalau misalnya periksa ya. Jadi di sana akan diberikan catatan, kemudian jangan malu bertanya. Kalau memang mau tanya, tanyakan pada dokternya waktu konsul atau imunisasi. Nggak usah takut bertanya, justru harus jelas sehingga berikutnya bisa mempersiapkan diri, mempersiapkan anak untuk berikutnya vaksinnya apa ya, saya akan persiapkan segalanya kan, segala persiapan si bayi, persiapkan dana dan sebagainya, karena itu penting banget. Iya, iya. Karena ada yang ditanggung pemerintah, ada yang belum bisa ditanggung pemerintah, Dok ya. Kalau kayak PCV, setahu saya di Lombok itu ditanggung karena di situ dia endemis, kasusnya banyak banget. Sementara kalau kita di Bali, JE-nya yang ditanggung pemerintah, sementara di tempat lain enggak. Meskipun ya nggak semua orang suka ke Jepang, tapi kumannya ada di sini, di sini. Iya, karena ada kasusnya kan. Ya, oke. Ini lanjut, ada pertanyaan Dokter Ita. Dokter, kalau pasiennya itu bayi HIV, pemberian vaksinnya bagaimana ya? Terima kasih. Baik, kalau untuk HIV, dia tentunya kita akan mempunyai pertimbangan tersendiri ya. Jadi prinsipnya kita harus proteksi dia dengan vaksin yang memang harus diberikan di usianya. Tetapi untuk HIV sendiri dia akan mempunyai imunitas yang terganggu. Nah, untuk itu kita perlu tahu, tentunya ayah dan bunda dengan bayi yang HIV ini harus tahu kadar CD4 viral load-nya dia untuk memberikan jenis-jenis vaksin yang terutama vaksin yang hidup ya. Kalau vaksin-vaksin yang lain boleh diberikan gitu. Jadi ada beberapa pertimbangan dan memang harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter anak. Jadi mungkin di pelayanan kesehatan primer akan merujuk bayi tersebut ke dokter spesialis anak atau ke layanan yang lebih fasilitasnya di sana ada dokter anak atau dokter khusus untuk alergi infeksiologi. Jadi bisa konsultasi lebih lanjut karena kita mempertimbangkan banyak hal untuk bayi tersebut. Gitu. Oke, tapi bisa aja dilengkapi semuanya apabila memenuhi syarat-syarat tertentu seperti itu ya, Dokter Ita, berarti ya? Ya, ada kriterianya. Oke, ya, mudah-mudahan sudah menjawab pertanyaannya. Kemudian selanjutnya, dokter, kalau nah, apabila anak itu mau diimunisasi kemudian akhirnya demam, ada vaksin yang tidak membuat demam, ini sebenarnya sama apa enggak sih ininya manfaatnya? Mungkin ini maksud pertanyaannya. Ya, kalau ada vaksin yang bikin demam, kemudian ada vaksin yang tidak bikin demam untuk usia yang sama, di usia anak yang sama, itu sebenarnya yang lebih baik yang mana, dokter? Soalnya selisih harganya lumayan.
Kalau yang tidak demam bisa sampai 1 jutaan, sementara yang demam di puskesmas gratis. Nah ini kos soal kos ini, soalnya kalau resesi ya dokter mungkin akan menjadi pertimbangan khusus supaya para ibu bisa mempersiapkan skala prioritas sesuai dengan skala prioritas, apakah worth it saya untuk mencari yang tidak demam, ataukah ya udahlah ikhlas aja beli paracetamol aja sebagai penurun demam, tetapi duitnya bisa dialokasikan untuk beli vaksin yang lain yang tidak ditanggung mungkin oleh pemerintah. Nah, itu menurut dokter gimana? Ya, jadi itu nggak salah. Itu pemikiran yang logis gitu ya. Tidak ada yang salah jika berpikir seperti itu. Istilahnya boleh-boleh saja, itu hak dari orang tua untuk memilih vaksin yang mana. Tapi memang ada efek samping yang berbeda gitu ya. Dan saya juga tidak bisa menjamin kalau misalnya vaksin yang dibilang tidak demam itu pada anak ini pasti nggak demam, karena setiap anak itu unik, setiap anak itu berbeda. Mungkin penelitian menunjukkan 95% itu vaksin yang aselular, istilahnya dia mempunyai bagian yang tidak seluruh bagian dari bakterinya yang masuk ke tubuh sehingga dia tidak memicu demam, tapi bisa aja anak ini adalah 1% yang demam. Ada yang demam. Jadi tidak bisa menjamin 100% dia nggak demam untuk yang vaksin aseluler. Jadi setiap pemberian vaksin selalu kita KIE bahwa memang ini vaksinnya secara penelitian dia tidak demam, Bu, tapi bisa aja anak ibu adalah yang 1%, jadi dia bisa demam. Nah, tetap persiapkan diri dengan obat penurun panas di rumah gitu. Dan kalau misalnya mau memilih yang demam dengan kos yang lebih rendah atau bahkan gratis, jadi nggak apa-apa. Yang penting ibu dan bapaknya itu tahu bahwa ini nanti akan bisa demam. Jadi setelah imunisasi sampai di rumah langsung aja kasih obat penurun panasnya. Terus siapkan diri dengan obat penurun panasnya itu mungkin nanti dan termometer ya diukur. Jadi yang disebut demam di atas 37,5, bukan dengan menempel tangan di dahi, oh itu demam gitu. Jadi bisa aja panas tapi suhunya tidak 37,5. Saya selalu bilang pakai termometer, jangan pakai tangan atau pakai pipi dan sebagainya. Istilahnya demam itu harus didefinisikan dengan benar. Nah, pada kasus-kasus di mana anak itu dengan riwayat kejang demam, artinya anak itu akan gampang kejang dengan demam yang tidak terlalu tinggi, jadi di atas 38,3 gitu, 38,5 dia udah demam. Sementara vaksin ini menimbulkan demam gitu. Nah, hati-hati. Jadi lebih baik memilih yang aman, karena kita tidak tahu responnya, bisa suhunya sangat tinggi gitu ya. Dan bisa saja saat itu demamnya tidak terkontrol dengan obat penurun panas. Itu yang ditakutkan, sehingga orang tua juga was-was. Tapi pada anak yang dengan riwayat seperti itu sebaiknya mungkin lebih memilih yang vaksin yang tidak demam tadi. Jadi yang aseluler tadi. Ya. Seperti kalau misalnya pasien dengan riwayat kejang demam itu juga menjadi pertimbangan khusus ya dok ya untuk memilih vaksin DPT yang tidak demam ya dokter. Berarti. Ya, apabila punya riwayat mungkin orang tuanya dua-duanya kejang demam dulu, terus atau anaknya sendiri pernah infeksi saat bayi itu dia pernah infeksi selaput otak seperti itu atau kejang, dipicu oleh demam, bisa juga. Jadi lebih baik pilih yang aseluler atau yang tidak menimbulkan atau memicu demam. Dan perlu diketahui sebenarnya efek samping demam dari vaksin itu sebenarnya ringan. Seharusnya dia tidak menimbulkan demam yang tinggi, dan biasanya itu cuma sekali, tidak berlanjut. Ketika demamnya itu berlanjut,
lebih dari 3 hari bahkan, pikirkanlah itu hal lain. Jadi mungkin bukan karena vaksin, tapi memang benar ada infeksi lain gitu. Oke, itu harus segera diperiksakan ya dok ya. Iya. Ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Yanti di Denpasar. Dokter, bagaimana apabila anak saya belum mendapatkan vaksin IPV, polio yang suntik itu? Karena di beberapa fasilitas kesehatan itu dia kosong stoknya. Saya sudah sempat cari dan tanya beberapa bulan ini. Apakah nggak masalah diberikan vaksin polio yang oral saja, yang tetes aja? Apakah saya harus mencarikan IPV? Ya jadinya harus ke praktek swasta karena ketersediaan di fasilitas kesehatan pemerintah yang terdekat itu dia tidak ada. Nah, gimana nih dok mengenai vaksin polio yang tetes sama yang suntik? Apa bisa salah satunya atau harus keduanya untuk anak yang sehat? Ya, itu berbeda ya. Jadi kalau yang polio oral itu isinya bivalen, jadi cuma 2 jenis polio. Nah, yang injeksi itu 3. Nah, kita akan memberikan proteksi ketiga-tiganya. Apabila sekarang IPV stoknya kosong, jadi ibu bapak bisa tanyakan ke dokter anaknya ada vaksin kombinasi. Jadi bisa diambil ketika yang ketiga itu ambil yang kombinasi tadi, jadi bisa langsung dapat suntik. Atau mungkin ada stok yang masih ada di di praktek dokter anaknya IPV yang suntik juga ada di situ. Jadi coba dicari tahu dulu yang jelas apakah boleh, enggak. Saya tidak menyarankan tidak. Jadi yang saya sarankan itu sebaiknya ambil harus dapat yang suntik tadi. Oke, ya itu untuk Ibu Yanti, semoga sudah terjawab pertanyaannya ya. Nah, dokter, karena kita terbatas sama waktu, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada orang tua muda, orang tua baru yang saat ini kadang worry gitu ya, untuk memberikan vaksin pada anaknya, ngajak anaknya ke fasilitas kesehatan. Ya, jadi ayah bunda, vaksinasi itu penting sekali untuk anak. Jadi untuk memberikan proteksi diri mereka untuk istilahnya nanti dia bergaul di usianya di atas 2 tahun. Karena di bawah 2 tahun itu banyak sekali vaksin yang mesti dilengkapin. Lengkapinlah vaksin selengkap-lengkapnya. Ada imunisasi dasar, lanjutan, dan tambahan. Kami dokter anak akan menyarankan semua vaksin yang disarankan tadi untuk diberikan kepada anaknya. Kenapa? Karena semua vaksin itu adalah vaksin untuk pencegahan, jadi penyakit yang bisa dicegah melalui vaksin. Dan itu kita mesti berikan supaya dia tidak menjadi bencana lagi atau KLB lagi ketika kita lupakan gara-gara ada pandemi ini. Boleh khawatir, boleh takut dengan pandemi ini, jadi istilahnya takut ngajak anak keluar, tetapi kesehatan anak juga penting untuk mendapatkan vaksinasi. Proteksi diri anak ketika dibawa ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan vaksin. Seperti tadi, persiapkan mulai dari proteksi face shield atau masker, kemudian hand sanitizer, buat janji, itu juga penting ya, untuk menghindari kerumunan. Semua itu bisa diatur. Istilahnya jangan takut tapi kemudian anaknya tidak terproteksi terus akhirnya sakit. Terus akhirnya sakit gitu. Jadi itu lebih berat lagi. Tapi sebenarnya tujuan vaksinasi itu adalah mencegah penyakit. Memantau. Takut ngetal payung ke bios kalau orang Bali bilang. Iya. Jadi muncul nanti wabah yang baru. Dan oke. Jadi kita sebagai orang tua harus tahu skala prioritas dan memang apabila itu ada risikonya kita bisa lakukan strategi-strategi khusus yang seperti tadi Dokter Ita sudah sampaikan untuk meminimalisir risiko supaya nggak kena COVID tetapi tetap mendapatkan perlindungan dari berbagai macam. Gitu, itu ada belasan.
belasan vaksin, belasan penyakit mematikan yang berbahaya yang bisa kita cegah sebenarnya dari vaksin. Bener gitu. banget. Jadi Pokoknya kalau ayah bunda ingin bertanya, saya rasa nggak ada dokter yang nggak mau jawab pertanyaan kalau itu misalnya tentang kesehatan anak ya. Ayah bunda bisa chat, bisa DM atau tanya tentang apa kesehatan anaknya di masa pandemi sekarang. Sebelum akhirnya kalau memang perlu konsultasi datang silahkan, atau buat janji imunisasi silahkan. Itu sangat terbuka banget karena kita sama-sama ingin punya tujuan yang sama, yaitu kesehatan anak-anak untuk generasi ke depan yang lebih baik gitu. Oke, ya. Terima kasih banyak Dokter Ita untuk sharingnya pada malam hari ini. Mungkin sebagai Sama-sama. penutup bisa dikasih tahu di mana sih kita bisa menghubungi Dokter Ita? Barangkali bisa bikin janji lewat nomor WhatsApp atau apa gitu. Silakan Dok. Boleh. Untuk saya, jadi bisa di 0821 453 89833. Itu nomor WhatsApp saya. Jadi boleh kalau mau tanya-tanya boleh untuk kesehatan anak. Siap. Terima kasih banyak Dokter Ita, spesialis anak untuk sharingnya pada malam hari ini. Demikian Ayah Bunda, semoga bermanfaat untuk kesehatan putra-putri kita. Jadi semoga semuanya tetap sehat, tidak melewatkan jadwal imunisasi, dan tetap melindungi diri pada saat ke fasilitas kesehatan ketika mendapatkan vaksin. Demikianlah bincang sehat kita pada malam hari ini tentang tips melengkapi vaksin si kecil di masa pandemi. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya dan sehat selalu semuanya. Selamat malam Dokter Rita. Semoga bermanfaat ya. Ya, sebentar Dok. Sehat-sehat ya Dok ya. Ya, sama-sama. Terima kasih.